Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, seperti biasa setelah pertandingan kemarin ya yang cukup seru, kita akan melakukan review ya. Jadi 5 hal dari pertandingan Arsenal kemarin ya melawan Liverpool dengan kemenangan 3-1 yang mungkin teman-teman lewatkan, atau ya sebenarnya sih ini lebih ke 5 hal yang menurut saya menarik ya. Kalau teman-teman punya hal menarik dari pertandingan kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Oke. Tidak berlama-lama, kita mau bahas dulu ini ya pertandingan kemarin. Itu saya ada satu poin yang menurut saya harus kita bahas di awal. Ini adalah blunder David Raya gitu ya, karena kemarin itu gol pertamanya Arsenal itu gol pertamanya Liverpool itu banyak sekali dikatakan bahwa itu adalah blundernya David Raya, tapi saya nggak setuju bahwa itu blundernya David Raya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ya sebentar, karena setelah ini pada posisi Luis Diaz menekan, melakukan pressing kepada William Saliba. Di sini Saliba ini mengcover bola ya. Jadi dia mengcover bola supaya Luis Diaz ini tidak bisa mencapai bola. Nah, tidak lama kemudian ini Luis Diaz berhasil melewati Saliba ya sedikit. Walaupun tangannya Saliba ini masih menahan posisi badannya Luis Diaz, dan pada saat Luis Diaz mulai maju, ini Raya baru mulai maju gitu ya. Dan di sini sebenarnya di antara posisi ini dan ini, kita lihat itu sebenarnya kayak ada miskomunikasi antara Saliba dan Raya. Kenapa saya bilang ada miskomunikasi? Karena Raya ini merasa harusnya Saliba ini pada posisi ini itu membuang bola. Jadi bolanya ditendang, dibuang, dan pada saat yang sama Saliba merasa harusnya Raya yang datang kepada bola dan menangkap bola gitu. Jadi ini pada posisi yang menurut saya bolanya ini agak ada di tengah-tengah, di mana Saliba mengharap Raya yang menangkap bola dan Raya mengharap Saliba membuang bola gitu. Jadi menurut saya ada miskomunikasi di sini, dan miskomunikasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Luis Diaz. Jadi di mana dia melihat ada kesempatan bahwa dia bisa melakukan oper. Dia di sini mau ngoper ke temannya ini sebenarnya nih ya. Ada yang pemain ungu, saya lupa ini di siapa ini yang memakai seragam ungu di sini. Dia sebenarnya Luis Diaz mau melakukan passing gitu ya, dan dia ada kesempatan untuk bisa menendang bola. Dia mengambil kesempatan itu untuk melakukan passing. Cuman sayangnya bagi Arsenal ya, bahwa ini memantul ke Gabriel Magalhaes gitu ya. Jadi bola itu kena ke Gabriel, dan di sini sebenarnya handsballnya Gabriel ya. Cuman kalau kita ngomong secara posisi handsballnya, ini bukanlah posisi badan yang tidak natural, jadi juga bukan memperbesar badan gitu ya. Hanya kena pantulan, jadi memang benar-benar bolanya ini ditendang kena pantulan, dan berikutnya bola mengarah ke gawang, dan ini yang terjadi gol gitu ya. Jadi kalaupun di sini si Gabriel berhasil menghalau bola ya, ini kan di sini setelah bolanya memantul dari dia mengarah ke gawang, kalaupun ini Gabriel berhasil menghalau bola di sini tidak masuk ke arah gawang, itu akan jadi penalti. Kalau menurut saya itu akan jadi penalti. Kenapa? Karena memang kena handsball Gabriel di situ, walaupun handsballnya tidak disengaja. Jadi bahwa wasit tidak memberikan hukuman kartu, tidak memberikan penalti. Kenapa? Karena sudah terjadi gol juga, jadi tidak diberi penalti. Tapi Gabriel tidak diberi hukuman kartu karena memang ya tidak disengaja gitu. Jadi kalau dari saya ini
apa yang terjadi kemarin gitu ya, itu bukan blundernya Raya, jadi lebih ke beruntungnya Luis Diaz gitu ya. Jadi lebih ke arah keberuntungan Luis Diaz dibanding bahwa itu blunder David Raya. Jadi kalau menurut saya ini juga bukan kesalahan Raya, bukan kesalahan Saliba, bukan juga kesalahan Gabriel, karena apalagi Gabriel karena itu bola hanya memantul ke dia. Dia pada posisi yang jelek, bukan posisi yang jelek kayak lebih ke pada posisi yang nggak pas, pada waktu yang nggak tepat gitu ya. Jadi pada posisi yang jelek pada waktu yang jelek gitu. Jadi sehingga bola mengarah ke dia dan memantul, ya memang bukan salah dia gitu ya. Ya itu sih, jadi menurut saya itu pada posisi kemarin gol itu bukanlah blunder David Raya menurut saya, sekali lagi ya, tapi lebih kepada keberuntungan Luis Diaz gitu ya. Jadi ya namanya sepak bola kadang-kadang hoki itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi itu di situ menurut saya lebih kepada hokinya Luis Diaz. Nah, ya itu jadi intinya bahwa dari pengamatan saya kita tidak bisa menyalahkan David Raya ya di situ. Berikutnya saya mau bahas tentang pemain satu lagi ya. Ini adalah saya mau bahas tentang pemain yang kemarin bermain sangat luar biasa menurut saya ya, kayak Havertz. Ya di sini Havertz itu kemarin berperan menurut saya sebagai false nine ya, sangat luar biasa. Posisinya bagus dan mengancam gawang gitu ya. Jadi mengancam gawang. Menurut saya apakah Kai Havertz ini bisa diposisikan sebagai upgrade dari Eddie Nketiah? Dari performa kemarin menurut saya bisa banget gitu ya. Jadi dari performa kemarin Havertz menurut saya bisa banget dia sebagai upgrade dari Eddie Nketiah. Kenapa? Karena menurut saya kemarin dia permainannya sangat bagus dan mengancam gawang. Jadi membuka ruang bagi teman-temannya kemarin ya. Gol pertama Arsenal itu adalah karena Havertz menendang bola itu tidak berhasil dibersihkan oleh Alisson ya. Jadi memantul ke Bukayo Saka. Jadi Alisson menahan bola, tapi bolanya tidak dibersihkan dengan baik sehingga hanya memantul sedikit, di mana posisi di situ ada Bukayo Saka yang memanfaatkan, langsung terjadi gol pertamanya Arsenal. Lalu juga kayak Havertz ini berperan pada kartu merahnya si Konate ya. Kartu merahnya Konate ini karena dia 2 kali melanggar kayak Havertz, dan pelanggaran yang pertama menurut saya, jadi kartu kuning pertama Konate ini, Konate harus mendapatkan, jadi maksud saya Konate itu memang sengaja supaya dia melanggar Havertz, karena kalau dia tidak melanggar Havertz, itu Havertz bisa mencetak gol. Jadi sudah pada posisi kalau Konate itu tidak melanggar Havertz, itu Havertz akan one on one sama Alisson. Jadi makanya menurut saya bahwa kemarin itu kartu kuning pertama Konate itu adalah sesuatu yang memang Konate harus lakukan. Tapi kartu kuning kedua itu menurut saya memang agak kebodohan Konate ya. Itu yang membuat dia harus melanggar sekali lagi dan kena kartu merah gitu kan. Jadi ya inilah menurut saya kenapa Havertz ini kemarin permainannya menurut saya sangat bagus dan mungkin bisa menjadi pengganti, menurut saya upgrade Eddie Nketiah ya. Kemarin ini dia bermain full 90 menit, ada 3 total tendangan ya, tidak ada yang menjadi gol, membuat 2 kesempatan. Lalu ini kita lihat ya dari ke attack-nya, dari 3 percobaan tembakan 2 itu on target, dia ada 2 kesempatan yang tidak berhasil diubah menjadi gol. Lalu juga 7 sentuhan bola di kotak penalti lawan. Lalu dari segi pertahanan ya, dia juga ada 3 membuang bola, lalu ada 6 tindakan pertahanan ya, 4 kali merebut kembali bola gitu ya, dan
hanya 3 kali dia kelewatan dari dribble lawan gitu ya. Dari sisi duel ini ada 6 duel yang berhasil dimenangkan, ground duelnya ini ada 4 yang berhasil dimenangkan, aerial duel jadi duel udara ada 2 yang dimenangkan. Ya jadi menurut saya Havertz kemarin bermain sangat bagus, dan menurut saya percaya dirinya sudah kembali dibanding ketika dia berada di Chelsea ya. Jadi permainan dia kemarin sangat luar biasa. Saya merasa bahwa Havertz ini tidak bisa lagi disebut sebagai flop ya, pembelian flop, karena ya masih bisa sih, cuman menurut saya ya pertandingan kemarin ini menurut saya dia menunjukkan kemampuan dia. Semoga ke depan-depannya dia juga semakin menunjukkan lagi kemampuan dia yang seperti ini gitu ya. Itu. Nah, berikutnya saya mau bahas juga ini satu pemain yang ya menurut saya juga underrated ya. Ini Jakub Kiwior, dimana Zinchenko itu secara pertahanan mulai dipertanyakan ya permainan dia. Kemarin Kiwior step up, jadi dia dimasukkan di babak kedua, dan dia menunjukkan kenapa Arsenal membeli dia gitu ya. Dengan sebentar kita lihat ya, dia ada 1 assist, dan kemarin juga ada 1 kesempatan dia hampir bisa mencetak gol dengan headernya ya, cuman meleset tipis banget gitu. Jadi menurut saya ini Jakub Kiwior menunjukkan pada posisi yang dia bisa memang untuk fullback sebelah kiri. Kenapa itu Sousa ya itu harus dijual, wonderkid Arsenal yang bermain sebagai left back, kenapa harus dijual? Karena ya kita sekarang posisinya di situ ada Kiwior, ada Zinchenko, dan ada masih menunggu juga kembalinya ini ya siapa, Jurrien Timber gitu. Jadi ya kemarin ini dari sisi pertahanan ya, ini Kiwior ini melakukan 6 tindakan pertahanan, 2 kali merebut kembali bola, 2 membersihkan bola jadi membuang bola ya, 1 kali dia memotong passing lawan juga ya. Ini 3 kali duel yang dia menangkan, 3-tiganya ini adalah duel darat ya. Tidak melakukan dia juga ada kartu kuning ya sebenarnya gitu. Tapi ya inilah Kiwior menurut saya pemain yang mungkin ke depan bisa merebut posisi fullback sebelah kiri dari Zinchenko. Kita lihat juga nanti Timber kembalinya gimana. Kalaupun Timber nanti yang menjadi utama di sebelah kiri, menurut saya Kiwior ini adalah pelapis yang amat sangat sepadan dan mungkin bisa merebut posisi utama sebagai fullback sebelah kiri Arsenal gitu ya. Nah, berikutnya saya juga mau ngomong man of the match kita ya. Kemarin diumumkan man of the match-nya Jorginho gitu ya. Kemarin juga waktu pertama kali disebut untuk di player listnya ya, player line up, jadi starting 11 Arsenal, ketika di situ terlihat ada Jorginho di sebelah kiri, itu banyak sekali fans Arsenal yang aduh kok Jorginho sih yang diturunkan, kenapa nih Jorginho yang diturunkan? Menurut saya kemarin kenapa Jorginho yang diturunkan, dia di situ sepertinya menurut saya dipakai untuk melapisi pertahanan Zinchenko. Jadi saya pribadi melihat bahwa Jorginho itu kenapa diturunkan di sebelah situ, dia untuk melapis Zinchenko yang ya sekali lagi secara pertahanan mereka si Zinchenko ini secara pertahanan dipertanyakan gitu ya. Jadi ya permainan Jorginho kemarin sangat tenang ya, dia membantu sekali untuk pertahanan dan penyerangan di sebelah kiri ya. Makanya Arsenal kemarin itu penyerangannya lebih dominan dari sebelah kiri. Salah satu penyebabnya ini adalah Jorginho. Dan dari Liverpool sendiri penyerangan ke sebelah kiri Arsenal ya itu sangat minim. Lebih banyak mereka penyerangannya melalui sisi kanan gitu kan, mengarah ke
sisinya Saliba dan Ben White gitu ya. Jadi lebih banyak mengarah dari sisi sebelah kanan. Menurut saya ini sekali lagi karena pertahanan di sebelah kiri dengan bantuan Jorginho ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi permainan Jorginho kemarin menunjukkan memang pengalaman dia. Saya harap sekali lagi juga sampai akhir musim ini ya Jorginho bisa memperlihatkan pengalaman dia dan bisa menurunkan pengalaman dia kepada pemain-pemain muda Arsenal gitu. Nah ini ya memang sekarang kita lihat dulu juga ya dari statistiknya, dia ini ada 45 passing yang akurat gitu ya. Secara pertahanan ini dia 2 kali membuang bola lawan, lalu 3 kali memotong bola, ada 8 tindakan pertahanan, 3 kali merebut kembali bola dan hanya 2 kali di dribble lawan melewati dia. 7 kali duel yang dimenangkan gitu ya. Lalu 2 kali dilanggar dan melakukan 1 kali pelanggaran. Ya ini, jadi Jorginho kemarin permainannya sangat luar biasa dan menurut saya sangat pantas kemarin dinobatkan sebagai man of the match ya, dari Arsenal gitu ya. Itu untuk pemain-pemain Arsenal. Sekarang saya mau membahas tentang kemarin itu bagaimana ya, salah satu alasan keunggulan kita ini adalah Alisson Becker yang melakukan beberapa kali blunder ya. Menurut saya golnya Martinelli, jadi gol keduanya Arsenal itu karena sama seperti tadi ada miskomunikasi antara Raya dan Saliba. Kalau di sini sebenarnya menurut saya bukan miskomunikasi, lebih kalau dari saya keberanian Martinelli. Dia bisa melawan waktu kemarin itu Van Dijk. Jadi dia bisa melawan Van Dijk, di mana Van Dijk itu adu badan dengan Martinelli. Van Dijk kalah, dan padahal kalau kita lihat secara postur badan harusnya Van Dijk ini lebih besar daripada Martinelli. Jadi shoulder to shoulder, Van Dijk kalah. Van Dijk lalu menabrak Alisson gitu pada saat Alisson ini mau membersihkan bola yang diambil oleh Martinelli, dan karena tabrakan itu bola jatuh dengan mudah ke kaki Martinelli di hadapan gawang yang kosong. Jadi dengan mudah Martinelli mencetak gol. Itu ya sebenarnya juga kalau saya bilang miskomunikasi nggak juga ya, karena memang Alisson itu harus maju. Dia maju mau membuang bola, Van Dijk di situ mau menahan Martinelli, tapi Martinelli berhasil mendorong Van Dijk ya. Mendorong di sini bukan mendorong pelanggaran ya, lebih ke adu badan gitu kan. Shoulder to shoulder itu Van Dijk kalah, menabrak Alisson sehingga bola kosong di kaki Martinelli dengan gawang yang tidak dijaga juga gitu. Ya ini jadi kemarin menurut saya memang pertandingan yang sangat ketat, di mana kesalahan-kesalahan kecil itu bisa berubah menjadi gol. Dan kemarin menurut saya Alisson itu melakukan tiga kesalahan ya tadi. Yang pertama itu adalah tidak bisa membuang bola dengan baik dari tendangannya Havertz yang membuat itu bola jatuh ke kakinya Saka. Lalu komunikasi yang tidak terlalu baik dengan Van Dijk sehingga juga sekali lagi bola jatuh ke kaki Martinelli dengan mudah di depan gawang kosong. Yang terakhir itu golnya Trossard, di mana itu melewati selangkangannya Alisson gitu ya. Ya jadi memang ya itulah dalam pertandingan sepak bola yang tingkat tinggi, di mana kesalahan-kesalahan kecil ini bisa berubah menjadi gol gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu aja sih dari saya untuk pembahasan kemarin ya, 5 hal dari pertandingan Arsenal melawan Liverpool.
di mana kita ya sekali lagi kemenangan yang sangat luar biasa 3-1, berhasil memotong apa ya, selisih angka kita dari Liverpool, selisih poin itu dari 5 menjadi hanya tinggal 2 sekarang. Dan membuat kita masih sangat bersaing ketat dengan Liverpool dan Manchester City untuk perebutan juara EPL ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih nih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kemarin teman-teman yang sudah menemani saya live ya pada saat menonton pertandingan langsung. Kalau teman-teman suka konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.